Halo Zers, Bangkit Sumargo di sini. Sekarang Bangkit spesial banget di hari ini. Bangkit bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu personil dari band yang sekarang baru aja ngeluarin single terbarunya, yaitu sama Oz Radio. Okin, halo Okin. Oh, Iya, sekarang Bangkit sama salah satu personil dari Lyong yang baru aja ngeluarin single terbarunya, yaitu Merindu. Bener ya? iya, betul, betul, betul. Dari single pertama yang Ego itu sempat jadi 3 besar apa malah runner up kalau nggak salah di OS Indo 21, sekarang balik lagi Yoi. sama single Merindunya. Oh, Berarti berapa lama nih? mantap. Berapa lama vakumnya Kenapa ya? Dari Ego vakumnya? sampai ke Merindu berapa setahun ya berarti ya? Hampir setahun, bener-bener setahun. Setahun ya? Setahun. Setahun. Lo terakhir kali nge-gig kapan sih sebagai band gitu ya? Itu bener-bener H-1 sebelum pengumumannya lockdown ya. Lockdown. Tanggal 15 Maret. 15 Maret. 15 Maret kan tanggal 16-nya udah lockdown tuh. Iya, PSBB nah, ya? Iya, bener. PSBB pertama. Berarti udah hampir, udah setengah tahun berarti ya? Setengah tahun. Nggak kerasa ya? Gak kerasa sih. Lo masih suka keluar nggak sih? Keluar kayak untuk misalnya bukan untuk urusan band pun, untuk urusan pribadi masih suka keluar nggak sih? Yang pas 4 bulan pertama tuh bener-bener nggak kemana-mana. Terus yang pas kemarin dan normal, ada sih beberapa kali nyoba keluar gitu kan. Tapi kemarin kan udah PSBB lagi nih, ini udah nggak keluar-keluar lagi juga sih. Perasaannya gimana nih lo sekarang? Dan sekarang katanya mau ada PSBB tahap kedua malah. Ini nambah lagi katanya ya. Nambah lagi? Kan depan doang kan. Iya. Tapi kayaknya mau nambah lagi nih. Nggak tahu deh. Sebagai maksudnya bukan derita ya, sebagai anak band yang emang sebenarnya harus diluapkan dengan nge-gigs gitu ya. Lo merasa ada yang kurang nggak sih? Dengan sekadar latihan-latihan doang? Bener sih, maksudnya apalagi kalau kita ngeluarin kayak single baru gini kan, ini paling efektif kan sebenarnya kalau kita manggung, kita perkenalin lagunya langsung gitu kan. Iya. Dan dengan keadaan kayak gini kita nggak bisa promo, nggak bisa manggung, ya udah kita ngandelin sosial media aja buat promo-promo single gitu kan. Dan lo ngerasanya apa nih yang kurangnya kira-kira, atau cara lo sendiri untuk ngepromoin ini selain dengan maksudnya dengan interview kayak gini, punya nggak sih lo cara sendiri misalnya, atau mungkin masuk ke TikTok? Salah satunya TikTok, karena menurut gue pribadi sekarang TikTok menjadi sebuah fenomena baru ya, maksudnya gak jarang ngebaca orang ngomong kalau mereka tuh nemuin lagu-lagu baru tuh justru sekarang di TikTok, ya nggak? Benar. Iya kan? Kadang-kadang kan denger baru, apaan sih nih lagu apa, tiba-tiba di TikTok kan di FYP kan. Iya. Suka ada aja kan, di situ kan emang ada lagu barunya, ada judul lagunya kan. Judul lagunya. Nah, bener, makanya jadi kayak wah, tiba-tiba gue pas Corona ini gue tiba-tiba nyadarin akan satu hal gitu kan. Kemarin gue juga ngeluarin single iseng-iseng juga kan, single Corona yang gue sendiri sama Ochan. Wah, ternyata banyak yang komentar kayak gitu. Jadi kayak wah, ternyata zaman sekarang ada satu platform baru lah buat memperkenalkan lagu gitu ya. Dan ternyata justru platform itu adalah orang yang dulu hujat alay. Ya kan, tapi justru sekarang jadi media untuk orang mempromosikan satu lagunya atau satu medianya untuk menjadi hype gitu. Kayaknya putus ya? Putus. Oke, aman. Aman. Kalau misalnya sekarang setelah keluarin single Merindu untuk next ke depannya, kira-kira project dari Merindu ini yang bakal dikerjain apa aja nih selama mungkin sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan? Project Merindunya sendiri apa Leon ya? Dari Merindunya dulu deh. Oh, Merindunya dulu. Kalau Merindunya sendiri sih, kita sih bakal kayak ngeluarin kayak kemarin-kemarin aja sih, misalnya kita bikin video dari rumah masing-masing kayak kemarin. Kita bakal bikin entah mungkin challenge atau segala macem, ya kita manfaatin aja sih apa yang bisa kita lakuin dengan keadaan seperti ini gitu. Si Merindu ini tuh emang sebenarnya bakal rilis di tahun ini rencananya, atau emang oke, karena pandemi kita pun butuh ada kegiatan dong
ya udah kita pun rilis single aja deh gitu. Jadi sebenarnya kita tuh emang sepakat gitu setiap 3-4 bulan sekali kita ngeluarin single gitu. Nah, kemarin gitu kita itu bulan Maret 2020, berarti sekarang hitungannya udah 6 bulan ya, udah ngaret juga sih sebenarnya. Jadi kita ngeluarin single itu emang karena kita udah sepakat sih kayak 3-4 bulan kita harus ngeluarin karya baru ya, kita harus ngeluarin sesuatu yang baru gitu. Oke, berarti pun juga nanti walaupun sekarang masih corona sampai akhir tahun, berarti tetap bakal ngeluarin single baru lagi ya dari Lyong sendiri? Tetap bakal. Kalau misalnya ngomongin Lyongnya sendiri nih, sebenarnya dari nyawa musiknya kayak gimana sih? Gue kalau misalnya ngelihat belum bisa nebak sih nyawa musiknya kayak gimana ya, tapi gue selalu enjoy dengerin lagu-lagunya karena gue pun setiap pagi pun kalau lagi siaran nih selalu muterin lagu-lagunya Lyong, apalagi yang Ego ya. Nyawanya. Sebenarnya kan kita basicnya sendiri kan dari dulu kan emang gue, Ona, Truda itu emang dari musik-musik keren. Tiba-tiba kita transisi bikin satu band lagi dengan referensi-referensi yang baru gitu, yang baru kita dengar. Kemarin pas Ego, itu kita tuh lagi senang-senangnya denger lagu kayak Lenny, kayak lagu Hon. Terus kita setiap single biasanya kita punya referensi masing-masing sih, kayak single Merindu ini kita tuh punya referensi tuh dari city pop Jepang. Oke. Lagu-lagu makanya kental elektro-elektronya gitu. Kalau dari kita Ego emang, ya? Ya, kita ada referensi baru apa ya, lo lagi senang denger lagu apa ya, lo lagi senang denger lagu apa, nah kita gabungin tuh di situ gitu. Oh, justru dari apa yang didengerin saat ini ya? Bukan dari awal misalnya udah tentuin kita tuh bakal ngebentuk Lyong, kita bakal kayak gini. Tapi justru enggak ya, referensi musik masing-masing bakal tetap disalurin ya? Benar, jadi kita emang nggak pengen terlalu kaku gimana juga sih, karena emang kita sebenarnya masih pengen explore lebih banyak lagi kayak gitu. Kalau Merindu ini referensinya dari masing-masing dari apa aja nih? Kebanyakan sih dari lagu-lagu city pop, yang gue bilang city pop Jepang, tapi makanya si elektro-elektronya itu kental banget gitu. Oke. Yang nulis siapa nih si lagu Merindu ini? Ya, Rudai. Rudai. Yang nulis Rudai. Dan kalau misalnya si produser kayak gitu dan lain-lainnya semuanya meeting bareng atau emang banyak incat siapa nih yang masukin si single Merindu ini? Kebetulan project ini kan jatuhnya kan kayak project corona gitu ya. Jadi emang kita kebanyakan tektokannya semuanya ya lewat ini aja, lewat grup WhatsApp gitu. Terus kayak tek-tekan lagunya itu biasanya kan Onat ke rumah Ruday gitu kan. Nah, kemarin ini kebetulan si Onat ke rumah, adalah player kita yang rumahnya dekat Onat juga. Akhirnya Onat itu udah kirim-kiriman file aja kan, Ruday yang mixing mastering gitu. Jadi emang ya karena keadaannya kemarin masih PSBB segala macem, kita manfaatin teknologi yang ada aja sih. Oke, pasti sih, karena kita juga pasti mau nggak mau terpaksa harus ngikutin apa yang udah ada sekarang gitu ya, walaupun emang enaknya ketemu langsung pasti kalau meeting untuk project lagu ya, tapi mau nggak mau juga pasti harus ngikutin apa yang ada sekarang. Kalau si Merindu sendiri ini cerita tentang apa sih? Kalau Merindu sendiri ya sebenarnya sih kita terinspirasi, jadi waktu itu kita sempat kayak minta teman-teman dari Lyon sendiri tuh ngirimin cerita mereka selama pandemi ini gitu. Nah, ternyata dari ratusan email yang masuk, secara garis besarnya tuh sama. Banyak banget pasangan, terutama yang udah menikah, kayak suaminya tuh terjebak di luar negeri gitu. Dia kerja, terus dia nggak bisa balik. Entah dia ada yang sekolah di sana, mereka nggak bisa balik. Dan mereka baliknya pun juga karena nggak bisa, karena keadaan gitu kan, karena lockdown segala macam. Nah, dari situlah kita mikir kayak, wah ini kayak lagi relate ya, lagi banyak banget teman-teman yang ngalamin, pun kita juga ngerasain hal yang sama, kita rindu dengan aktivitas kita tiap minggunya, biasanya tiap minggu kita ketemu, tiap minggu kita aktivitas bareng, manggung segala macam. Jadi, yaudah kita pengen ngangkat tema tentang merindu ini deh gitu. Oke. Dari lo sendiri nanggepin si corona ini, mungkin ada relate sama lagu Merindu ini ya, dari cerita tadi mungkin nggak bisa pulang. Positif dan negatifnya pandemi ini menurut Okin apa nih? Positifnya aja kali ya. Positifnya sih menurut gue dengan kan kampanye kan di rumah aja gitu kan. Jadi kita sih sebenarnya jadi bisa ngeluangin waktu lebih banyak sama keluarga sih, ya kan? Yang mungkin kita biasa sehari-hari
pergi pagi pulang malam, weekend misalnya pergi juga karena manggung segala macam. Nah kita nih bisa ngulangin waktu lebih banyak sama keluarga gitu sih menurut gue. Tapi ya kan nggak kalau kita relate lagi sama Lagu Merindu kan nggak semuanya bisa melakukan hal itu gitu kan. Ada ya kalau tangannya terjebak di luar negeri mau kumpul sama keluarga gimana, malah jadi susah gitu ya. Tapi ya semoga dengan lagu ini sih kita harap sih bisa menguatkan teman-teman yang lagi ngalamin gitu. Jadi kita yakin sih bersama bisa ngelewatin ini gitu kan. Gue sih pengen nanya personal menariknya, gue tuh sempet lihat bio Instagram lo. Bio Instagram lo tuh adalah not a celebgram, just a bassist player who plays Instagram. Kenapa sih lo nggak mau sebutin selebgram? Padahal kalau lo mau tahu ya, cewek-cewek itu nyebut lo tuh kalau itu Okin mungkin lebih besar nama selebgramnya dibanding kayak lo bilang bassist player mungkin iya dia main band ya. Kalau cowok-cowok mungkin rata-rata ada yang tahu karena pendengar musik lo ya. Tapi kalau banyak yang cewek-cewek mungkin yang nge-follow lo mungkin banyaknya taunya lo selebgram. Karena emang gue ngerasa dari gue kecil itu gue tumbuh tuh ya walaupun jadi gini ceritanya dulu kan gue punya band awal-awal. Nah itu gue masih main Twitter kan, Twitter. Nah itu tuh naik tuh gue ngerasa banget tiap kayak manggung tuh followers gue naik kayak gitu. Terus kayak gue berangkat tuh dari situ dan menurut gue selebgram itu punya beban yang dalam arti berat. Maksudnya gini ya, selebgram itu tuh orang yang punya karya di Instagram gitu. Kayak misalnya teman-teman Indofitgram gitu-gitu kan, Aulion segala punya karya di Instagram. Nah terus gue mikir kayak apakah gue kan nggak punya konten ya, maksudnya gue itu Instagram sama aja kayak orang-orang pada umumnya. Gue menjadikan itu sebagai wadah buat gue sharing kehidupan gue gitu. Misalnya gue lagi pergi, gue share, gue lagi main sama teman-teman, gue share, cuma sebatas itu aja. Gue tuh nggak mengkontenkan Instagram gue gitu. Jadi kayak emang gue lah bisa dibilang selebgram karena kan gue nggak buat konten apa-apa gitu. Tapi lo sadar nggak sih? Bukan konten sih mungkin ya, tapi dengan cara lo nge-posting video binatang-binatang kesayangan lo aja itu udah jadi satu konten yang bagus karena gue pun jarang ngelihat binatang-binatang itu. Gak tahu sih karena mungkin gue emang bukan sama aja kayak YouTube gitu ya. Gue YouTube kan berdua sama Rachel kan ya bisa dibilang subscribernya udah di atas 1 juta, tapi kan gue nggak yang tiap bikin konten gitu loh. Maksudnya gue tuh bikin konten lagi jalan-jalan, gue sharing, misalnya gue lagi trip, gue bikin konten. Sementara kalau kita lihat YouTuber lain tuh emang bener-bener niat gitu loh, kayak bikinnya di prepare segala macam dan gue keluar. Tapi sementara kita nggak kayak gitu. Terus gue kayak emang kita bisa dibilang YouTuber ya, walaupun kita punya subscriber banyak, sementara kita bukan orang yang kayak mengkontenkan banget gitu sih. Mungkin lo menggunakan Instagram tuh sebagai kayak dokumentasi keluarga lo aja kali ya? Lagi jalan-jalan kemana. Untuk kalau misalnya suatu saat, kalau mungkin anak lo udah besar, lo bisa ceritain lo tuh pernah diajak ke sini sama gue. Mungkin gitu kali ya? Iya, jadi kayak ada jejaknya gitu ya, kayak ada memorinya ya. Memori gitu. Oke, mungkin kalau bisa orang tua dulu disimpan di foto dalam buku, tapi kalau sekarang di YouTube kali ya? Oke. Iya. Ya karena emang gue sempat lihat juga sih yang kayak lo main ke Anfield ya. Iya. Main ke Anfield, terus juga itu rata-rata semua emang kontennya bener-bener family banget sih. Jadi emang menurut lo yang lo bilang kayak lo nggak pantas untuk disebut kayak konten atau lo nggak merasa itu adalah lo pembuat konten creator gitu ya. Menurut gue sih masih relate ya, karena yang lo bilang juga lo untuk mendokumentasikan apa yang lo jalanin gitu. Bener. Dan sekarang makin banyak nggak konten selama di rumah ini, barengan anak sama istri lo? Nggak ada. Ya, ini aja Pak. Tapi padahal bisa tahu, maksudnya emang nggak ada niatan dari lo sendiri personal gitu ya, bikin sesuatu konten di masa pandemi ini, bikin web series gitu, atau mungkin sama teman-teman Leong? Bisa sih, udah kepikiran, cuma realisasinya aja kali ya belum ya. Semoga bisa terrealisasi lah. Sama mana nih? Sama keluarga atau sama Leong? Dua-duanya. Kalau sama Leong mau buat apa nih kira-kira proyekan terdekatnya? Terdekat sih kita nanti akhir tahun ini bakal rilis 1 single lagi featuring sama salah satu musisi solo cowok gitu. Jadi kita lagi prepare ke sana sih.
Oke, mau featuring berarti untuk next single. Next single. Ini tuh dari semua yang udah dirilis sama Leong, kedepannya bakal jadi album berarti ya? Kemungkinan bakal jadi album. Kemungkinan. Bakal di tahun ini Iya, iya. atau tahun depan? Nah, project akhir tahun ini ya kita bakal featuring sama salah satu musisi solois cowok itu sendiri. Oke. Si Leong ini selama pandemi pernah ini nggak sih kayak konser virtual atau ngadain konser yang emang intimate cuman buat misalnya di online barengan sama fansnya Leong atau gimana? Pernah nggak sih? Sejauh ini sih belum pernah bikin karena pas 3 bulan pertama itu jujur aja si Ruda itu emang lagi parno-parnonya banget sih, maksudnya kayak aduh gue mau ada aktivitas apa-apa dulu sih segala macam. Ya udah kita sebagai rekan kita menghormatin keputusan dia, jadi kita nggak ngambil si online itu sendiri. Malah tadinya kita pengen bikin sih pas kemarin udah longgaran dikit gitu, kita pengen bikin rilis si Merindu ini tuh bareng teman-teman Leon aja sekitar 20 orang gitu aja, dengan tapi balik lagi PSBB kayak nggak memungkinkan sih gitu. Nggak memungkinkan ya. Berarti mungkin dengan promo Leong yang sekarang paling dekat mungkin dengan music video aja kali ya? Yes, benar. Itu udah belum rilis tapi ya? Apanya? Music video udah rilis? Udah. Oh, udah rilis? Udah. Gue tuh sebenarnya jujur gue belum lihat, tapi kalau misalnya gue pengen boleh tahu gitu, itu konsepnya kayak gimana sih? Konsepnya sih sebenarnya simpel, kayak gue ceritain tadi. Gue tuh lagu ini kan kita ngambil dari cerita teman-teman Leon gitu kan yang udah ngirimin email. Nah, dari sekian banyak itu kita ngumpulin sekitar 5 orang, kita dengerin ceritanya, terus kita tuangin sih ke si video klip itu. Jadi videonya itu tentang kayak nyeritain pengalaman mereka sih gitu aja. Soalnya kan kita kan juga nggak bisa ngebikin video klip yang bener-bener kita bareng kan. Ya udah kita mikir jadinya gimana ya cara kita ngeluarin video klip tanpa kita harus syuting, tapi pesannya nyampe. Ya udah kita melibatkan dari teman-teman Leon itu sendiri gitu. Oke. Seru banget sih ya kalau misalnya gue tadi lo bilang project mungkin kedepannya bakal rilis di TikTok dengan bikin satu gerakan-gerakan atau mungkin apa gitu ya dengan penggalan lirik yang oke, gue sih bakal nunggu banget ya karena sekarang mungkin teman-teman di sekitar gue pun semuanya jadi main TikTok, bahkan cowok-cowok gitu. Iya, karena TikTok sendiri kan kalau dulu kan kita ngelihatnya tuh mindset kita kan tempat joget-joget ya kalau dulu kan ya. Iya. Tapi sementara sekarang menurut gue udah banyak konten-konten yang lucu sih, kayak misalnya life hack, entah itu tentang traveling macam kan. Kadang-kadang kita tempat traveling segala macam ada yang baru, ada tempat baru nih traveling dari TikTok. Kita ngeliat sesuatu apapun dari TikTok sekarang. Jadi udah nggak ke mindset kayak dulu tempat joget-joget dalam tanda kutip nggak jelas gitu sih. Sekarang kayak udah banyak banget konten-konten bagus banget di TikTok gitu. Berarti mungkin kedepannya bakal kita tunggu aja kali Ozers ya. Untuk dari Leong sendiri, kita lihat apakah bakal kayak gimana nih ya konten di TikTok-nya, penggalan lirik, atau mungkin kayak gimana, karena bakal jadi satu yang unik pastinya ya. Sekarang media untuk promo dari para musisi, bukan cuman di radio, di YouTube doang, tapi juga bakal masuk ke media platform terbaru itu di TikTok. Dan juga mungkin nanti kita bakal bikin challenge terbaru, kalau udah ada nih ya dari Leong, terus boleh ikutan, dan juga nanti juga boleh tag ke @OzRadio Bandung, atau ke Leongnya langsung juga boleh, atau Kokin langsung tuh. Biar dari posisinya. Nah, thank you Okin. Intermezzo sedikit. Tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Okin ya, Azers ya. Gue mau kasih ada satu fun fact. Jadi sempat mantan penggawa kita dulu, Lerino Lanov itu sempat ngobrol-ngobrol sama Okin. Katanya pengen siaran di OS. Lu tuh pengen jadi penyiar bagaimana sih? Pengen lah. Maksudnya gue dari dulu pengen. Tapi gue bukan ya, gue pengen belajar jadi penyiar dulu aja sampai ke titik itu, tapi gue belum kesampaian sampai sekarang. Ih, seru nih kalau misalnya kapan-kapan kalau udah kondisi udah baik. Seru dong, ayo go. Ya. Kita ntar kalau misalnya gue kalau kapan-kapan main ke Jakarta, ntar kita main aja ke sana. Cakep, gue tunggu. Sip, pasti. Terima kasih, Okin. Sampai ketemu. Lagi kalau misalnya udah membaik, main-main ke Oz Radio Bandung. Siap. Thank you, Okin. Bye.